Cogitationis peonam nepo patitur. Tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, saudara kan bertukar pikiran yang saya banggakan sepenuh hati. Dan ini saya, Afin Tirta Dinata, menegaskan standing position yang saya pijak pada perdebatan hari ini adalah netral terhadap mosi yang diangkat hari ini, yaitu sistem proporsional tertutup dinilai cocok digunakan pada pemilu di Indonesia. Sebelum kita menyelam lebih dalam terhadap topik tertera, alangkah baiknya untuk saya selaku pembicara pertama untuk menjelaskan latar belakang diangkatnya topik ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu ditekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Pada hakikatnya kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan rakyat. Maka dari itu, sebagai amanat atas perundang-undangan tersebut dalam pemilihan para wakil rakyat, Indonesia mengusung konsep pemilihan umum di mana rakyat secara langsung memilih di dalam bilik suara. Sistem pemilu di Indonesia saat ini berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk saat ini, sistem pemilu di Indonesia, Dewan Juri menerapkan sistem proporsional terbuka. Hal ini termuat dalam pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sistem proporsional terbuka yaitu sistem di mana pemilih dapat memilih daftar nama calon legislatif. Kelebihan dari sistem ini memang ada hubungan yang terbangun antara pemilih dengan calon legislatif atau caleg yang dipilih. Lalu dalam sistem ini memang aspirasi pemilih lebih menentukan siapa yang terpilih. Sedangkan sistem proporsional tertutup secara teknis pemilihannya dapat memilih tanda gambar partai saja. Melansir situs Garuda Kemendikbud, dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan. Penerapan sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 1955, pemilu Orde Baru tahun 71, 77, 82, 87, 92, dan 97, dan pemilu tahun 1999. Barulah pada pemilu tahun 2004 Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demi tercapainya perdebatan yang sistematis dan berkesinambungan pada debat kali ini, saya memberikan limitasi berupa penerapan sistem proporsional yang dilaksanakan hanyalah kepada lembaga legislatif. Akhir kata, saya harap dalam perdebatan ini dapat menemukan titik tengah akan mekanisme pemilu proporsional yang terbaik demi terjalinnya demokrasi yang baik dan dari negara tercinta Indonesia. Sekian dari saya, Afin Tirta Dinata, sebagai pembicara netral, pamit undur diri. Salus Populi Suprema Lex, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi pada sebuah negara. Saya, Nesya Kasyifana, selaku pembicara kedua sebagai pihak pro terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu sistem proporsional tertutup, dinilai cocok diterapkan pada pemilu di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, banyak sekali argumen yang menjatuhkan dan juga kontradiktif terhadap sistem pemilihan proporsional tertutup ini, hanya karena frasanya saja bahwa sistem proporsional ini menggunakan frasa tertutup yang mengakibatkan masyarakat menganggap bahwa sistem proporsional ini tidak demokratis. Namun, saya memiliki alasan yang dapat dipertimbangkan untuk menguatkan argumen saya sebelumnya. Alasan yang pertama, saya menyetujui adanya sistem proporsional tertutup ini untuk diterapkan di Indonesia adalah yang pertama, yaitu sistem proporsional tertutup dianggap tidak mencederai kedaulatan rakyat atau demokrasi yang di Indonesia. Karena pada sistem ini masih mendasarkan pada pemilihan rakyat itu sendiri secara demokratis. Dan juga pada sistem ini masih memiliki partisipasi publik dalam proses politiknya, serta pembagian kursi dalam parlemen dan juga lembaga legislatif masih didistribusikan sesuai dengan suara rakyat yang sudah diberikan oleh partai politik. Lalu yang kedua, sistem pemilu proporsional tertutup dianggap sebagai representatif untuk perkembangan dari lembaga legislatif untuk mereformasi partai politik sebagai input dan kebijakan politik sebagai output pemilu. Hal ini karena sistem proporsional tertutup memberikan kontrol untuk partai politik agar lebih disiplin dan sesuai dengan visi misi yang idealis. Lalu juga kandidat dari calon legislatif ini tidak mencederai visi misi partai politik dan juga menguatkan fungsi kelembagaan legislatif dan disiplin partai. Lalu yang ketiga, menutup celah politik uang yang saat ini sedang marak
banyak sekali calon legislatif yang berlomba-lomba untuk mengadakan politik uang, bahkan korupsi uang untuk pemilu ini agar ia terpilih untuk mengisi kursi-kursi parlemen dan lembaga legislatif. Hal ini juga menghindari fragmentasi parpol karena sistem proporsional tertutup dapat menutup kemungkinan ruang anggota legislatif terpilih untuk memprioritaskan visi misi pribadi dibandingkan agenda partai itu sendiri. Yang keempat, sistematika pelaksanaan sistem proporsional tertutup juga lebih mudah diterapkan karena anggaran biaya yang mudah dan juga murah dan tidak rumit. Seperti yang kita tahu, pemilu serentak pada 2019 merupakan pemilu di mana yang sangat rumit karena penyelenggara banyak yang sakit dan juga meninggal, serta pemilih diminta untuk memilih eksekutif dan legislatif dari tingkat nasional hingga tingkat daerah pada satu waktu. Lalu alasan yang terakhir, sistem proporsional tertutup ini juga memberikan insentif elektoral yang memang seharusnya diberikan untuk partai politik yang memang menjalankan fungsinya dan visi misinya untuk kemajuan lembaga legislatif. Dan juga partai politik baru dibentuk serta tidak menjalankan fungsinya tidak dapat mendapatkan insentif elektoral yang menjadi kewenangan partai politik yang memang sejalan dengan visi misinya. Tidak ada fakta tanpa pembuktian. Di sini saya akan memberikan pembuktian atau evidence bahwa telah terjadi jual beli suara di pemilu 2019 yang membuktikan kekurangan pada sistem proporsional sebelumnya dan masuknya laporan di Bawaslu pemilu 2019 dengan sistem proporsional terbuka bahwa polisi menemukan 30 kasus politik uang serta 25 kasus yang ditemukan oleh Bawaslu dan sekitar 16.000 kasus pelanggaran administrasi termasuk politik uang. Bukankah ini sangat buruk untuk dilakukan di Indonesia dan dapat mencederai pemilu itu sendiri yang ada di Indonesia? Serta saya di sini akan melakukan komparasi negara dengan Jerman. Jerman adalah salah satu negara yang memiliki sistem politik demokrasi sama seperti Indonesia. Namun Jerman memiliki demokrasi yang paling mapan di dunia. Serta Jerman menggunakan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan parlemen federal mereka. Hal ini mengakibatkan output parlemen yang teratur dan disiplin, atau yang dapat kita sebut sebagai disiplin partai. Di sini saya juga akan menegaskan kembali bahwa saya mendukung mosi ini dan kuat dalam keyakinan saya bahwa sistem pemilu proporsional tertutup adalah pilihan yang rasional yang untuk diterapkan di pemilu Indonesia yang sangat marak sekali politik uang dan calon legislatif yang berlomba-lomba untuk dipilih tanpa mengedepankan adanya disiplin partai dan visi misi yang jelas untuk Indonesia ke depannya. Argumen dan alasan-alasan saya sebelumnya adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan juga representatif untuk masyarakat. Serta sistem ini juga akan menjaga dan membantu adanya stabilitas politik dengan disiplin partai di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan berpikir yang saya banggakan. Berdasarkan mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini, saya Nur Hasim selaku pembicara dari tim kontra secara tegas tidak menyetujui terkait mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini, yaitu sistem proporsional tertutup dinilai cocok digunakan pada pemilu di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumentasi serta alasan mengapa saya tidak setuju terkait mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilihan di mana rakyat hanya memilih partai. Sistem pemilihan umum yang hanya memungkinkan masyarakat memilih partainya saja tanpa mengetahui kandidat ataupun daftar calon rakyat yang akan mereka pilih. Dalam hal ini, saat pemilu dengan sistem ini, pemilih hanya mencoblos tanda gambar atau lambang partai dalam surat suara karena tidak tersedia daftar kandidat wakil rakyat di surat suara tersebut. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, di Indonesia terkenal ataupun dikenal adanya dua sistem proporsional, yaitu ada sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Dua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun berdasarkan
mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini, tentunya di sini saya selaku pembicara dari tim kontra secara tegas tidak setuju terkait adanya sistem proporsional yang mana dinilai cocok digunakan pada pemilu di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, adapun alasan ataupun argumentasi mengapa saya tidak setuju terkait mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini, yaitu di sini ada 3 argumentasi berlandaskan pada hasil analisis serta sejarah yang telah kita lalui bersama. Alasan yang pertama ataupun argumentasi yang pertama yaitu melalui sistem proporsional tersebut ataupun sistem proporsional tertutup ini akan menguatnya oligarki serta nepotisme di internal partai politik. Seperti yang kita ketahui, oligarki sendiri merupakan di mana struktur partai politik ini akan dikuasai oleh ketua partai politik. Nah, di dalam frasa oligarki ini, untuk menentukan wakil rakyat ditentukan oleh kekuasaan ketua partai politik, yang mana melalui oligarki ini juga hal ini bisa saja menimbulkan nepotisme karena kedekatan antara calon wakil rakyat dengan ketua partai politik. Hal tersebut menjadikan suatu nepotisme yang timbul yang mana terjadi antara kedekatan dari calon wakil rakyat dengan ketua partai politik. Kemudian yang kedua yaitu terbentuknya potensi money politik atau politik uang di internal partai dalam bentuk jual beli nomor surat. Kemudian argumentasi yang ketiga Dewan Juri yang terhormat yaitu argumentasi ini merupakan argumentasi yang paling berbahaya jika sistem proporsional tertutup ini diimplementasikan ataupun diterapkan dalam pemilu di Indonesia. Yaitu, dan yang paling berbahaya menurut analisis saya, yaitu sistem proporsional tertutup ini dapat menciderai prinsip kedaulatan rakyat yang ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebab dalam sistem proporsional tertutup yang menentukan calon adalah ketua partai sehingga tidak sesuai dengan sistem kedaulatan rakyat. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan sejarah yang telah kita lalui juga, pada Orde Baru sistem proporsional itu sudah diterapkan di Indonesia. Namun, melalui sistem proporsional tertutup ini dinilai telah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang yang lebih merepresentasikan kepentingan elit partai politik dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Maka hal inilah yang menjadi alasan ataupun argumentasi saya mengapa saya tidak menyetujui terkait mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini. Semoga melalui argumentasi tersebut berdasarkan analisis serta sejarah yang telah dilalui di negara Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru, dapat mencerahkan bagi kita bahwa sistem proporsional tertutup dinilai tidak cocok untuk pemilihan umum di negara Indonesia. Sekian argumentasi dari saya selaku tim kontra. Terima kasih. Auditur et altera pars, semua pihak harus didengarkan. Maka dari itu, demi terdengarnya semua pihak, izinkan saya, Afin Firdainsyah, sebagai pembicara kesimpulan untuk merangkum kumpulan argumen baik dari tim pro maupun tim kontra. Pada perdebatan ini, Dewan Juri kita dapat melihat bahwa pada dasarnya baik tim pro maupun tim kontra memaparkan argumentasi yang kuat, di mana tim pro menekankan bahwasanya penerapan sistem pemilu proporsional tertutup merupakan langkah yang tepat, karena pada dasarnya dengan penerapan sistem pemilu proporsional tertutup dapat menutup celah politik uang dan menghindari fragmentasi partai politik, karena dapat menutup kemungkinan ruang anggota legislatif terpilih untuk memprioritaskan agendanya dibandingkan agenda partai. Kemudian Dewan Juri tim pro juga menekankan bahwasanya sistem pemilu proporsional tertutup tidak akan mencederai kedaulatan rakyat Indonesia, karena sistem ini masih mendasarkan pemilihan pada suara rakyat dan memungkinkan partisipasi publik dalam proses politik. Dalam sistem pemilu proporsional tertutup ini, pemilih memilih partai politik dan kursi parlemen lainnya didistribusikan berdasarkan perolehan suara partai tersebut. Di lain sisi, tim kontra tetap meneguhkan bahwasanya penetapan sistem proporsional terbuka merupakan hal yang tepat, karena rekan berpikir tim kontra tetap menekankan bahwasanya penerapan sistem proporsional tertutup tidak akan menjamin terjalinnya pemilu yang baik, karena akan munculkan indikasi praktik oligarki di mana keputusan yang dibuat oleh pemerintah hanya berdasarkan kepentingan satu pihak saja, bukan kepentingan bersama. Ditambah lagi dengan memberikan kekuasaan kepada ketua partai politik bisa memunculkan indikasi terjadinya nepotisme.
Dewan juri yang terhormat, sekian pemaparan argumentasi yang dilakukan baik oleh tim pro maupun tim kontra. Dengan ini saya dapat menjamin bahwa setiap argumen yang kami bawa ke dalam perdebatan ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan kami harap dengan dipaparkannya argumen dari kedua belah sisi dapat membuka pemilikan Dewan juri dan hadirat sekalian. Cukup sekian dari kami, terima kasih.